Komisi Pemilihan Umum akan kembali menggelar debat kelima pemilu presiden pada Minggu malam 4 Februari 2024. Debat tersebut akan menjadi kesempatan terakhir bagi para capres untuk saling adu gagasan secara langsung, sekaligus menarik simpati masyarakat. Sebelumnya debat Pilpres telah digelar sebanyak 4 kali dan kerap menarik perhatian. Tak hanya masyarakat awam, panasnya debat juga menarik perhatian sejumlah tokoh bangsa. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala sempat berkomentar terkait salah satu capres yang kerap marah-marah usai debat capres ketiga yang digelar pada 7 Januari lalu. Menurut JK, sebuah negara tidak pantas dipimpin oleh seseorang yang gampang emosian. Kalau kawan kita yang satu marah tuh, bagaimana kira-kira negara dipimpin oleh yang suka marah? Bagaimana kira-kira kalau dia berdebat dengan kepala negara lain? Bisa ditunjuk kepada negara lain. Jadi harus kita hati-hati memilih pemimpin. Selain JK, Presiden Joko Widodo juga turut merespon jalannya debat capres. Menurut Presiden Jokowi, debat ketiga yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta kurang menunjukkan substansi dan visi para capres, namun malah menyerang personal. Saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya bilang nggak baik dan nggak mengedukasi. Berbeda dengan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin justru menilai kalau debat Capres 2024 lebih hidup jika dibandingkan saat ia mengikuti debat Pilpres 2019 lalu. Saya melihat perdebatannya bagus, terbuka, dan artinya mereka berdebat, terutama ya sesi perdebatan, itu saya kira menarik. Itu dibanding dulu waktu saya, sekarang lebih hidup ya perdebatan. Tak hanya jalannya debat, sikap capres saat berkampanye juga tak luput dari perhatian publik, bahkan menuai polemik. Salah satunya saat capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengumpat endasmu etik dalam acara Rakornas Gerindra yang digelar tertutup di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember 2023. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Umpatan tersebut diucapkan Prabowo yang kesal usai dicecar Anies Baswedan terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang telah melanggar etik berat dalam debat Capres pertama 12 Desember 2023 lalu. Guru Besar Filsafat Moral, Romo Frans Magni Suseno, turut menyoroti ucapan endasmu etik Prabowo tersebut. Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan etika tidaklah penting bagi seorang presiden. Saya tentu agak kaget. Pancasila adalah etika. Indonesia tidak bisa bertahan tanpa atas dasar Pancasila. Nah, sekarang mengatakan etika dasmu, apa kita mau menyerahkan pemilihan bangsa dan negara di tangan orang yang mengatakan etika tidak penting? Apa alternatif etika? Alternatif kalau tidak etika adalah kekuasaan, kepentingan penguasa itu. Tetapi presiden yang kita pilih, kita tidak pilih agar dia bisa memenuhi kepentingannya sendiri, tetapi agar dia mengusahakan agar bangsa Indonesia dipilih dengan baik, adil, dan positif. Jadi saya agak kaget dengan ucapan ini. Menurut saya susah dimaafkan. Selain mengkritik sikap calon presiden, Romo Frans Magnis juga mengkhawatirkan jalannya pemilu Pilpres tahun ini. Pasalnya, pemerintah khususnya presiden tidak lagi bersikap netral. Situasi sekarang tentu agak tegang menjelang pemilihan ini. Mengapa tegang? Ada kesan
bahwa dari pihak pemerintah, dari pihak presiden, ada kehendak kuat untuk memenangkan satu pasangan. Ada tekanan, ada segala macam kekhawatiran adalah jangan-jangan sampai pemilihan sendiri tidak berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Pemilu dan Pilpres merupakan pesta demokrasi sekaligus momen sakral penentuan masa depan bangsa Indonesia. Sadar, Pilpres 2024 merupakan pertarungan terakhir. Prabowo rela bertaruh apapun untuk bisa memenangkan kontestasi. Kegigihan Prabowo untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia harus ditempuh dengan cara jujur dan bermartabat, bak prajurit sejati. Saatnya rakyat memilih sosok presiden yang memiliki rekam jejak baik dan menjunjung tinggi etik. Apakah Anies Baswedan, Prabowo Subianto, atau Ganjar Pranowo? Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.